Ketika dibacakan Yasin, pria tua yang sekarat tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Bu Giam langsung menepuk pundak suaminya sembari terus memanggil namanya. Tubuh Pak Wiryo mulai kejang-kejang hingga membuat Bu Giam ketakutan. Itu membujuk Pak Wiryo agar segera tidur lagi. Setelah memberontak parah, akhirnya Pak Wiryo bisa tenang dan kembali tidur. Bu Giam kehilangan kacamatanya lagi dan mencari di kolong tempat tidur. Anehnya ia justru melihat untayan rambut panjang yang melesat ke atas tubuh Pak Wiryo. Bagian bawah ranjang pun sampai turun ke bawah karena menahan beban yang lebih berat. Giam bangkit untuk memeriksa kondisi suaminya. Pak Wiryo masih terbaring, lemah dengan suara rintihan kesakitan. Bu Giam duduk di kursi sembari menatap ke arah cermin. Di depan ranjang, ia melihat ada bayangan aneh yang mencurigakan di atas tubuh. Suaminya ternyata itu adalah sosok iblis. Teriakan Bu Giam terdengar sampai keluar rumah. Semua tamu berbondong-bondong lari untuk melihat apa yang terjadi. Bu Giam berkata jika Pak Wiryo baru saja terbangun dari kasur. Meminta warga untuk kembali duduk dan melanjutkan pembacaan Yasin berjamaah. Bu Giam terlihat melenggang pergi bersama Tarjo. Dengan langkah seribu, Tarjo menyadari ada gelagat aneh pada ibunya. Dia pun bertanya apa yang dilihat ibu. Saat berada di kamar sang ayah, Bu Giam hanya terdiam. Hingga pagi harinya, terlihat jasad Bu Wiryo diantar ke tempat istirahatan terakhirnya. Tarjo dan Bu Giam turut datang ke pemakaman itu. Pulang dari pemakaman, Wati sibuk mengobrak-abrik ruang kerja ayahnya. Rupanya ia sibuk mencari surat wasiat serta sertifikat tanah milik Retno. Yang melihat tingkah kakaknya berusaha menasehati agar tidak buru-buru membagi waris. Apalagi sang ayah masih hidup dan belum meninggal dunia. Wati murka dan berbalik memarahi adiknya. Ia berkata jika dirinya baru saja tertimpa musibah, di mana kios jualannya habis terbakar. Sementara suami Wati masih betah menganggur. Ia terpaksa melakukan semua itu demi memberi makan kedua buah hatinya. Hingga terlihat malam harinya, warga kembali berkumpul di rumah Retno untuk tahlilan, mendoakan arwah Bu Wiryo. Ibu tetangga yang datang langsung mengomentari sajian makanan di hari kedua tahlilan yang dianggap kurang meriah. Mbak Wati menyuruh Pak Syafaat untuk segera memulai acara. Ibu-ibu tetangga masih sibuk julid di akhir pembacaan tahlil. Indah mengganti piringan, suguhan yang kosong dengan yang baru. Saat itu kondisi dapur sangat sepi. Namun Indah bisa melihat lampu yang berkedip, di mana Pak Wiryo berdiri di ujung pintu. Indah langsung mengikuti kemana pria itu pergi. Namun anehnya, sosok Pak Wiryo menghilang dalam sekejap mata. Dah memeriksa ke dalam kamar dan ternyata Pak Wiryo masih tidur dengan tenang di sana. Wanita itu mulai merasakan ada yang tak beres dengan kondisi Pak Wiryo saat ini. Terlihat pagi harinya, Dimas dan Ruri menemani ibunya untuk kembali berjualan di pasar. Wati membelikan dawet di siang hari agar kedua anaknya tidak kehausan. Di pasar tak berselang lama, Hendra pemilik kios meminta uang sewa kepada Wati. Karena sudah terlambat, Hendro juga memperingatkan agar Wati tidak menjual petasan lagi. Karena tidak mendapat izin dari pengelola, dan ia pun mengancam hendak menyewakan kios itu pada orang lain. Jika dalam waktu 3 hari Wati tidak melunasi tunggakan uang sewa. Setelah Pak Hendro pergi, Terjun datang ke kios Mbak Wati untuk membicarakan perihal warisan ayah mereka lagi. Retno berjalan menghampiri ke kios kakaknya. Namun teriakan Mbak Wati sudah terdengar dari luar gerbang pasar tradisional itu. Ternyata Wati tak terima jika pembagian waris lebih banyak untuk Tarjo sementara